Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah. Saya ingin menyampaikan dengan tema menyongsong masa penampian. Dalam kitab Daniel pasal yang ke-12, ayat yang kedua dan ayat yang ke-10. Dikatakan bahwa dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian kekal. Ayat yang ke-10 dikatakan bahwa banyak orang akan disucikan dan dimurnikan, diuji, tetapi orang-orang fasik berlaku fasik. Tidak seorang pun orang-orang fasik akan memahaminya, tetapi orang-orang yang bijaksana akan memahaminya. Menyongsong masa penampian. Dalam menghadapi tahun-tahun yang sukar ini, kita dapat belajar bahwa kita harus memiliki hidup yang benar, hidup yang sederhana, tetapi dengan mencapai standarnya Tuhan, keinginannya Tuhan dalam kehidupanmu. Hidup aja sederhana. Dalam menyongsong masa penampian, teruslah berdoa, menabur benih doa yang baik. Teruslah menabur benih doa yang baik, sehingga kelak kemudian hari, ya, dalam memasuki era akhir zaman ini, kita didapati hidup yang benar, hidup yang mencapai standarnya Tuhan. Karena suatu saat nanti, karena kita ya di dalam dunia ini hanya bersifat sementara. Makanya Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu serupa akan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ubahlah sebuah mindset perspektif kita untuk sama-sama memiliki karakter Kristus dalam kehidupanmu, dalam menyongsong masa penampian itu. Kalau orang-orang yang mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, adalah kuncinya satu: hiduplah dalam ketaatan. Dan banyak orang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal. Dalam menyongsong sebuah masa penampian, kita dapat belajar bahwa gunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dan jadilah orang yang bijaksana, jadilah orang yang arif, dan jangan jadi orang yang bebal. Hiduplah dengan seturut kehendak Tuhan, agar hidupmu menjadi hidup yang bermanfaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Perbuatan baik memunculkan sebuah kemurnian hati, karena dari hatimu itu akan terpancar sebuah kehidupan yang murni. Ketika hatimu benar di hadapan Tuhan, hidup yang benar, hidup yang mau turut andil dalam pekerjaan Tuhan, hidup yang mau bekerja keras dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada saatnya nanti kita waktu menyongsong masa penampian itu, kita sudah siap, dimana kita dibersihkan, disucikan. Di ayat 10, banyak orang akan disucikan, dimurnikan, diuji, tetapi orang-orang fasik berlaku fasik. Jadi kalau orang-orang yang benar itu mau hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, orang-orang yang benar dan juga baik akan memunculkan sebuah hidup yang berkenan
di hadapan Tuhan dari sikap hati. Makanya saya bolak-balik saya ajarkan itu bahwa kita harus memiliki sikap kerendahan hati dalam menyongsong sebuah masa penantian. Hidup kita itu harus benar-benar turut dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya orang kalau hidupnya benar akan memperoleh hati yang bijaksana. Orang-orang yang benar akan memperoleh hati yang bijaksana. Dan hati yang bijaksana itu sudah disucikan, dimurnikan, dan sudah tahan uji. Diuji. Tetapi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Orang-orang yang bijaksana akan memahaminya. Jadi kalau orang yang mempunyai standar hidup sederhana tapi memiliki gairah untuk mencintai Tuhan, itu adalah salah satu momen di era akhir zaman ini. Hati kita mau disucikan, dimurnikan oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kamu itu siap untuk menyongsong masa penantian itu, sehingga hidupmu itu menjadi hidup yang memberikan manfaat. Berbahagialah orang yang menanti dan mencapai 1335 hari. Berbahagialah orang-orang yang menantikan Tuhan pada masa-masa penantian ini. Karena hidupmu akan disucikan oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Hidup yang mau benar di hadapan Tuhan adalah sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan itu nyata atas kehidupanmu. Orang-orang yang sudah meninggal di dalam Kristus akan dibangkitkan kembali, diberi tubuh kemuliaan. Nah, dari situ dalam masa menyongsong hari penantian, masa penantian itu kita semua akan masuk ke dalam arena penghakiman Allah yang terakhir, di mana nanti yang baik dan yang fasik dipisahkan. Yang benar di hadapan Tuhan, memiliki hati yang murni dan bijaksana itu akan masuk ke Firdaus, dan orang-orang fasik kembali ke bumi. Bumi menjadi lautan api yang biasanya dikatakan oleh Hades. Nah, dari situ manusia dipisahkan antara orang yang benar dan orang yang fasik. Tapi dari sini kita dapat belajar, yuk, sebelum masa penantian itu terjadi dalam kehidupan kita, mari belajar dalam memasuki era akhir zaman ini. Ya, kita belajar untuk membersihkan hati kita yang mungkin ada kepahitan, kebencian, apapun, iri hati, dengki. Mari kita bersihkan semuanya sehingga hidupmu menjadi hidup yang memberikan aura positif bagi kalanganmu dan kalangan kita semuanya, supaya nama Tuhan itu dapat dipermuliakan di setiap waktu. Amin. Tuhan memberkati.